Ya selama saya bertugas itu ya adalah kendala sedikit, gesekan, misalnya ada malas, ada semangat, ada juga ada yang biasa-biasa aja, itu wajar dalam tugas. Ini gesekannya antar teman atau? Biasanya kalau gesekannya mungkin agak iri atau ada yang selalu diperhatikan kok yang ini terus ada. Oh gitu, biasalah merasa. Ya, merasa, padahal kita merhatiin semua. Kata pimpinan bilang juga jangan terlalu over, biasa saja, tidak terjadi sesuatu. Itu ya. Dan bilang. Nah untuk selama 2018 ya, belum bertanya. 2018 itu saya Oh, abang baru masuk. Mulai masuk 2018. Berarti sebelumnya 2017 belum masuk. Sebelumnya apa bang? Sebelumnya saya tuh dulu di mekanik ya, mungkin mekanik apa nih? Mobil nih, bengkel mobil. Kasarnya kita ada merek teknikal, ada. Dulu kita main bel up. Bel up apa tuh bel up? Bel up itu adalah mobil luar yang jenis Eropa. Build up. Kalau bahasa Betawi bel up ya. Kita kan itu aja. Iya. Mobil build up. Jadi dulu saya sebelum bekerja di PPSU awal mula dari mungkin saya sudah bekerja dari tahun 94 bang. 94. Wah itu udah 20 tahun saya di mekanik. Buset. 94 itu aneh dari taksi bang. Ente paling belum naik presiden taksi, yang namanya Jeep taksi, atau Dian taksi. Seliwuran mah tahu gua. Cuma naiknya tahu sendiri ya. Nah, ente masih bayar cepet, aneh udah kerja tuh. Dulu awalnya tahun 94, aneh tuh pertama kerja di sini bang nih, bengkelan itu. Di mana? Itu Sunter Mall sebelah kiri. Yudi TKA Motor. Oh. Nah itu bengkel tertua. Nih yang di sebelah ujung yang mau masuk kelurahan. Berarti masih di Sunter-Sunter juga. Sunter. Itu tahun 95. Buset. 94 saya security awal mula tuh. Itu security saya setahun setengah. Dia itu setahun setengah kebetulan. Dekat dengan rumah. Ya dekat sama muara lah. Makanya saya ditugaskan di situ untuk menjadi patrolinya. Nah, terus selanjutnya pindah karena saya pengen berkembang, pengen maju, dan saya ijazah saya waktu itu. Saya ijazah SMK. Karena mekanik. SMK. Iya, SMK. Saya SMK Jaya 5, Jaya 3. Oh, abang lulusan SMK Jaya 3, Budi Utomo 3. Adanya di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Dulu saya di sana. Jadi waktu itu di pekerjaan saya di kantor ada pimpinan saya mau mengelola bengkel. Kebetulan saya ditarik di bengkel selama 3 bulan saya di Gudeg, ternyata berhasil. Saya dijadikan karyawan selama setahun setengah. Tapi selama setahun setengah tidak ada perkembangan. Memang maksudnya dalam arti kata gaji lah. Ya, kalau kita mau berkembang tuh salarinya belum sesuai. Akhirnya adalah lowongan di Steady Set tahun 95. Itu awal saya baru menikah. 95 awal mau menikah, pindah ke Steady Set. 95 saya diterima akhir Desember semua. Itu apa aja? Karena semua ada catatannya di memori. Tuh di situ Steady Set bagian apa? Saya di situ masih asisten mekanik. Kalau dengar kata kenek. Iya. Karena masih belajar kan. Dia baru keluar lah dari sekolah dan juga baru keluar dari waktu security. Dia pikir ini security bisa apa sih? Pikiran mereka begitu. Dia belum tahu kita dalamnya. Kan orang nggak tahu kan. Ada peribahasa kan ada kan. Nah dalamnya laut. Siapa yang tahu? Tidak tahu. Sungai. Terus berapa lama ente di Steady Set? Steady Set itu dari 95 sampai 2004 bang. Lama. Berapa tahun coba? Itu 2004 terakhir itu ente jabatan apa bang? Saya di 2004 itu sebagai Pusdalbin. Pusdalbin itu adalah monitoring setiap taksi yang ada di Jakarta. Jadi saya sebagai pusatnya adalah di Hotel Sentral. Jadi monitoring itu gimana tuh mas? Pakai radio pak. Dulu belum ada handphone. Oh, jadi monitoring calling per taksi. Jadi kita punya pool tuh kurang lebih 9 dulu. Abang di mana bos? Saya dulu pool taksi saya di Cakung, Klender, Sumber Arta, Pesing, Cipete. Itu saya monitoring. Sampai dengan tahun? Tahun 2004. Terakhir. Terus 2005? 2005 saya pindah lagi kerja ke Link Taksi. Dari Steady Set ke Link Taksi. Link Taksi selama. Link Taksian? Ada. Dulu ada dia di sini. Mobilnya kayak gimana? Mobilnya hijau warnanya.
Warnanya Mobil- hijau, lambangnya segitiga. Mobilnya merek apa? Mereknya Limo, sudah masuk baru. Oh, Limo, Link taksi. Iya, iya. Limo, Chef. Limo. Ya, Limo. Jadi Toyota Limo, Limo, ya. karena ada peremajaan pada waktu saat itu, semua taksi bergejolak. Peremajaan datang. Setelah mobil Soluna datang, baru Limo masuk. Soluna, Kia masuk, ya kan? Kia Rio masuk, Korea. Nah, jadi peralihan tahun 95 itu, 2005 itu saya masuk ke Link taksi sudah modern. Tahun 2010 Udah mobil. Udah modern. Ya, maksudnya bukan. Kalau pembuatannya udah 2000 ke atas lah. Itu 2005 Ya, tuh. 2005 tuh. Link taksi sampai dengan Sampai dengan 2008. 2008. Saya pindah lagi 2009 ke Golden Taxi. Golden Ada yang di Sunterjaya Pulingan. Saya di Sunterjaya. 2004, 2005, 2008. Golden taksi. Golden Taxi. Saya pindah di Golden Taxi sampai 2011. 2008 sampai 2011. 4 tahun tuh saya pindah lagi. Saya ditarik, kebetulan ada lowongan mobil backup ini. Build up. Tuh ini Tapi terakhir nih sebelum ya. masuk PPSU nih. PPSU. Jadi 2011 itu Bang, saya mau matengin di elektrikal saya main kan. Karena ada ada lowongan nih Bang di Jakarta. Oke lah, saya ngelamar mencoba. Alhamdulillah ternyata 2012 saya dipanggil. 2012. 2011 saya setahun vakum. Iya, vakum. Karena saya belajar kan. 2012 saya dipanggil adanya di Fatmawati interview. Oh iya. Sama ARD. Pusat kali, Iya, pusat. pusat. Dipanggil tuh saya lagi bongkar kopling. Kopling kemarin saya lakukan tuh. Oh iya. Saya Dia punya ditelepon. basic pengalaman. Nah, gitu, akhirnya ya. saya tinggal dulu tuh. Besok masih bisa gua kerjain nih ya kan. Gua dipanggil jam 2 interview. Tanya jawab masalah upah. Waktu itu Berapa dia tawarin? Waktu itu dia nawarin. Ini di build up nih ya. Iya, mobil build up. dia ditawarin 4,5. 4 juta. 500. 4 juta 500. Itu belum UMR. Itu tahun 2012. 2012. 4,5. 4.500.000. Saya minta 6,5. Abang minta 6,5. 6,5 karena saya lihat di mobil memang rumit, Iya. kedua memang pakai komputer, Iya. tiga dia memang harus memakai alat-alat digital semua. Iya. Terus Akhirnya, harga mobil kan bagus. nah, akhirnya dia penawar, Dari 45, dia nawar, abang minta 6,5. nawar, Dia nawar berapa? dia nawar. Bagaimana kalau saya kasih 5? Oh, 5 juta. Naik sedikit. Iya. 500. Saya berpikir lagi, saya balikin dong slip gaji saya yang lama. Waktu slip saya 3,5 sih. Cuma saya karena meningkat, oke lah 5, saya terima loh. Akhirnya diterima saya. Besok kamu pegang di sana ya, yang di sini sebelum Gria tuh jembatan GIS Ya, itu kan ya, ada bengkel tuh, link apa? Gili. Geli, Cherry dan Tigo. Korea ya. Ya Korea. Terus satu lagi Engran. Nggak pernah dengar karena cuma mobil Karena mobil ini ya. Engran. Emran mobil kayak sub ya. Ya, dia seperti kalau kita lihat tuh mirip SUV-nya Toyota ini yang baru sekarang eksklusif. Oh iya. Itu mesinnya udah mencontoh dia dari dalam. Sabang digaji berapa di situ? Terima waktu itu 5. Setahun kemudian karena saya kerjanya mungkin dilihat bagus, akhirnya naik 5,5. Akhirnya mentok-mentok sampai 2013 terakhir tuh. Loh, kan tadi Iya 2013 saya pindah kerjaan. Buka tetap masih di. Cuman pindah ke Jonggol, perakitan. Yaitu yang masuk SMK. Itu mobil Jokowi waktu itu. Kita mau ada proyek bahwa SMK mau dibuat di Indonesia. Nah, Pemanah Solo ya waktu itu ya, bikin rakit mau buat di SMK. Ternyata saya di sana bagus juga, berhasil. di Jonggol. Di Jonggol tuh jauh. Pokoknya Cilengsi ke sana. Saya pulang seminggu sekali, Wak. Jadi tiap Sabtu saya balik. Libur kan Sabtu Minggu di sana. Iya. Sabtu setengah hari kayak di sini sama. Cuman Minggu libur. Makanya kalau Sabtu berebut tuh anak-anak, itu pengalaman lucu deh. Kalau hari Sabtu udah pokoknya jam 10 udah siap-siap ayo pulang. Emang jam pulangnya jam berapa? 12. Tapi yang jauh-jauh kan udah ngiketin, bengket. Karena jauh jarak pulangnya. Kebanyakan Kebanyakan mereka dari Jakarta. Ya kan
pulangnya di Bekasi, ada yang di Kalimalang, ya kan? Iya. Cerita pengalaman di Jonggol itu menyeramkan, Wak. Karena dia gudang. Di Jonggol masih banyak. Nah, satu gudang, banyak rawa-rawa, banyak ular. Pokoknya Jonggol itu masih hutan. Intip saya dibawa sama tim Beko proyek. Saya diajak. Untuk buka lahan. Ya, lu bisa ngoperasin, ajarin gua 2 kali gua bisa. Ngoperasin Beko. Oh, berarti abang punya pengalaman operasi Beko nih? Dikit. Oh, dikit. Tapi bisa. Karena kalau di lapangan luas itu kita nggak bakal takut namanya. Kalau kita sempit kayak membunuh rumah kan masih. Nggak, jadi ini di Jonggol nih cerita. Abang latihan nyetir Beko. Itu buat ngapain? Itu hanya untuk pengalaman. Oh. Jadi dikira buka lahan, enggak. Buka lahan memang lagi. Itu per jamnya 250.000. 1 jam. Beko. Makanya saya diajarin sama dia. Kalau lu mau maju lu cepet ini. 2 jam 2,5. Mantap nggak? Nah, saya diajarin tuh. Bayarnya per jam. Jadi kalau 5 jam ya hitung aja. 6 jam ya hitung kali 2,5. Akhirnya sampailah kudu sana sekitar 1 bulan lah. Di Jonggol Olahan itu diluasin karena mau buat parkir mobil kan. Datang unit ini mobil dari Korea nih 750 unit datang. 750 unit mau ditaruh di Jonggol. Jadi yang masih masuk assembly, yang masuk pos perakitan itu masuk gudang. Tapi yang sudah jadi kita di lapangan. Kita bungkus. Itu siap udah siap jual lah. Kita kirim ke masing-masing bengkel nih. Cabang. Kayak di Asimasari kita ada cabang 1. Kirimlah 10 ke sana. Dengan merek beda-beda, tapi dengan model yang beda juga. Ada Cherry, Tigo, dan semua mobil build up ya. Artinya ada yang berat. Build up itu utuh dari negeri luar masuk ke Indonesia. Dari negeri Cina dia. Dari negeri Cina, Korea. Cina apa Korea nih? Cina. Dari Cina utuh ya. Utuh sampai ke Indonesia utuh. Itu build up tuh ya. Jadi 2013, 2015 sampai 2017 saya bertahan di sini nih, yang jadi pizza sekarang. Pizza bengkel lama. Lu kan ada bengkel di Blok halal merah. Itu saya di situ 2017. Itu udah terakhir tuh. Udah goyang karena udah masuklah Agia, Ayla. Otomatis mobil Cina ini tergeser dan laku kurang belinya. Terus setelah itu ya penjualan anjlok dong, sales pada bubar. Iya. Otomatis saya waktu itu gabung dengan Kawasaki, Wak. Di Kawasaki itu saya gabung. Dan di situ juga memang pembeli customer semua nggak terjangkau untuk Kawasaki karena mahal, terus spare partnya ya. Suzuki juga sama. Sebenarnya mobil-mobil itu udah mulai naik bang pasarannya. Udah banyak kok tuh di jalan. Ada dulu waktu 2015 tuh lagi naik-naik ya, Wak. 2015 tuh lumayan jualan. Jadi abang berhenti di GEL itu tahunnya 2017 akhir. Nah sekarang Desember. Sedikit cerita nih bang di terakhir di GEL ini sebelum kita masuk ke PPS nya. Pertama awal saya masuk itu kaget. Awal baru gitu. Kenapa kaget? Karena kita kan masih namanya tamu ya. Iya. Kayak gitu banget nih gudang. Gudang luas. Terus belum diratain sama Beko. Masih banyak tiket lah kalau jadi. Kita dulu tiket tuh apa? Tiket itu makanan zaman perang, seperti kacang. Dia adanya di rawa, lancang. Tiket. Nah, dia kayak kacang. Kalau orang tua tahu, orang dulu tahu, tiket itu makanan zaman perang Jepang. Kayak tales, Wak. Kecil, cuman direbus rasanya kayak kacang. Nah, itu kalau ada di sini. Sekarang masih ada gak itu? Masih. Oh, masih. Masih di rawa. Namanya apa namanya? Tiket. Tiket. Jadi bawa buah tiket itu dibawakan di lumpur. Pohonnya itu dibuat buat arah itu kalau orang tali, buat kangkung. Itu buahnya tiket namanya. Tali kangkung. Tali kangkung yang coklat ini nih. Tadi potong-potong sweet. Orang suka jemur tuh. Itu masih jadi panjang, tapi kalau udah kering kan coklat. Enggak, itu tanaman itu ada buahnya. Ada. Kecil-kecil kayak kacang. Kalau orang bilang kacang Bogor. Aneh sampai gede begini kagak ngerti tali. Tapi kalau orang Betawi bilang tuh tiket makan paling enak, Bang.
Kalau dia bilang orang tua dulu tuh paling enak tuh tiket. Itu kalau buat ngemil kopi kayak kacang bang. Kita taunya barang tuh udah jadi ya. Nggak tahu kalau itu adalah tanaman Itu terus. jadi ente ada ngeliatnya buahnya. cuman daun itu udah buat ikat kalau tahu. orang bilang pandan. Kalau nama sononya ada dibilang pandanan. Kalau orang kita bilang ada buah tike itu terus? buahnya kita makan talinya buat tiket kangkung. Oh, itu di Jonggol tuh banyak buat tiket. Terus gimana? Pengalaman ada uniknya juga ada. Di situ ada seperti danau ya. Kita jadi ada fresh dikit. Kita hobi mancing nih. Nah, disitulah kita betahnya. Setelah kita bekerja capek sore kita fresh cari biasa lah. Orang hobi mah. Iya. Ini Tapi ada tetap bola. pulang pergi dari Jonggol Enggak, kita nginep seminggu sekali. Kita kasih mes di sana. Oh, Ada mes. gitu. Seminggu sekali pulang. Nah, kita terus? masak. itu hanya sampai dengan 2017 kan? Terus Enggak, 2016. 2017 saya pindah sih setahun. iya, di sana 2016, di sini 2017. Nah, terus terakhir 2017. Bukan, pertengahan 2017 saya ditugaskan ke Palembang selama 3 bulan. Oh, ini abang Untuk- di Griang Nah, nih. kalau dalam arti kata nih bang, kalau kita mau bengkel mau tutup audit, ane 3 bulan di sana bang. Tuh, Di mungkin Palembang. Bang Ari tahu deh. Palembang Di mana daerah nih? mana? Saya dulu di Skip, terus Jakabaring, Jakabaring. Jakabaring. Nah, itu stadion yang terkenal. Oh kan. iya, Jakabaring. Terus ke Ampera saya main. Nah, di situ saya dikasih rumah kosan. Bos saya udah ngontrak selama 1 tahun. 50 Pindah juta. dimutasi ke Palembang, Nah, tapi gaji naik. bukan dong. dimutasi, kita ditugaskan. Ditugaskan ke Palembang, Nah. tapi gaji naik dong. Gaji naik. Berapa Waktu gaji? itu saya bukan naik kan, didapat uang buat jajan lain, nggak tahu uang makan, kita baik. Waktu itu kan saya udah 55 ya. 5 juta 500. Nah, ditambah di 6,5 pulang dari situ. Masih di sana deh pengalaman pahitnya di sana ya. Pengalaman pahit Palembang tuh mobil kayak ya rumput lah, udah di belakang gitu. Itu saya suruh hidupin wah. Oh, jadi banyak mobil Nah, yang dem. yang pada Kalau orang bilang kalau masalah bahasa mekanik dem itu udah bisa jalan. Udah nggak bisa ada jalan. bannya, udah ada koplingnya. kenapa mobil sebanyak itu nggak bisa jalan? Nah, itu adalah mobil tarikan. Loh. Jadi Dari- ada mekanik nakal di sana. Bukan, ya gue juga nakal, tapi mekanik nakal, oknum. Kalau nggak ada barang, refill. Oh, ngambil yang Dengan jenis mobil yang sama. Master rem nih, nggak ada barang. Jakarta lama ngirim, ambil dulu deh pinjem. Ayo, lama-lama tuh mobil nggak pada komplit. Itu dia. Itu berarti ente ditugaskan Ente untuk ditugasin 3 bulan, aneh itu untuk 25 unit. Ya. restorasi tuh mobil. betul. Suruh biar pada itu. Nah, coba Wak, pakai ini. Kalau orang yang mampu, pasti udah nyerah. Karena apa? Paki nggak ada, full pump bensin susah lah semua. Jadi saya usut semua tuh. Saya mau lihat data, saya mau lihat kemana nih lari barang-barang. Catat semua. Mekanik sepanggil, ada 3 orang. Yang jujur, yang nggak jujur keluar. Yang jujur ya, masih nongkrong di situ. Saya catatin ini bang. Alhamdulillah, saya kerjain kelar di 2 bulan karena dibantu mekanik 3 itu. Setelah pulang dari Palembang, saya naik pesawat, kebetulan baru naik baru pertama wah. Iya. Ya Allah, kayaknya di jantung di sini baru mau berangkatnya ini naik Lion kan pas habis Lion jatuh lagi. Beritanya itu kan 2015. Kalau gimana gitu pengalaman pertama naik pesawat. Aduh sedih, bukan Pesawat sedih. apa, Bang? Takut itulah yang gue bilang suka dukanya. Lion tuh habis Lion. jatuh. Oh, tuh Di Solo. Terus jatuh hilang. Saya beliin tiket Lion. Langsung ke bagian ke ambil tiket kan. Nanti istilahnya backpacking lah. packing. Ya. Dari situ naik pesawat udah kayak aja. Jadi di Palembang tuh berapa? 3 bulan. 3 bulan ditugaskan. Terus Ternyata 2 bulan Abang- saya selesaikan. 2 bulan selesai, terus 1 bulan kan kosong nih. dari situ gimana? Dari situ saya panggil mekanik. Ini udah kelar semua nih, kita udah ready di mobil nih. Lu tinggal happy sama gua. Oke. Jalan-jalan kita kemana? Oke, dikasih mobil dong dia. Bang, ada yang bagus tuh, jalan nih. Udah, pokoknya selama 2 bulan gua kasih refresh itu. Gak usah laporan kerja, udah gue yang tanggung jawab. Dari situlah saya diangkat terakhir jadi supervisor mekanik. Jadi supervisor. Supervisor mekanik terakhir. Pulang dari Palembang, Terus kenapa? langsung dinaiki
Pas Sampit dikontrak 2 tahun. Oh, dipindahkan lagi, ditugaskan ke Sampit. Mau Karena di Palembang berhasil, ya saya tolak duluan awal. Betul. Karena saya tanya, di sana setel bengkel itu sudah ada apa belum? Saya tanya, apa lapangan kosong? Lapangan kosong Bang, tapi gudang kan, bengkel udah ada. Masih, ya selanjutnya kita bangun di Jonggol lah, Iya. kosong. Bikin setel, pasang lift, terus pasang lagi lubang. Iya. Pokoknya, otomatis kan saya bekerja sendiri kan. Oh, Saya tanya, ada mekanik nggak di sana? Ada 4 orang. Gue pikir dong nggak mungkin 4 orang bikin setel, ada 5 11. Ada tuh yang berpikir, oke, berapa harga saya di sana? Nanya dong, aneh ke bos. Begitu ditanya, kamu dikontrak 2 tahun, jangan kontrak pulang. 2 tahun di Sampit. Tidak pulang. Nggak pulang. Nggak boleh Abang pulang. mau nggak di situ? Nah, ditawarkan lah, naik lagi budget gue, 11,5. 9.500.000. Abang terima nggak? Enggak, Nggak kan terima. saya tolak. Oke. Karena begini, awal kenapa saya tolak? Karena di situ lagi ada konflik waktu. Konflik tragedi Sampit. Oke. Itu. Oke, jadi Bang Warji terakhir bekerja itu di Palembang. Akan ditugaskan ke Sampit, tapi Abang tolak karena sedang terjadi konflik tragedi Sampit. Oke, Bang Warji, ini episode pertama Bang Warji kita ngobrol. Nanti di episode kedua, kenapa sih kok tiba-tiba Bang Warji berubah menjadi Ini ceritanya PPSU? lucu. Oke, ntar dulu Bang Warji ya. Iya. Terima kasih pemirsa. Cek dulu. Itu episode pertama. Nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya tentang bagaimana Bang Warji berubah menjadi PPSU, padahal sebelumnya dia sudah memiliki gaji sebesar 9.500.000. Baik, terima kasih. Tidak sombong sih. Salam sehat Bang. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.